Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ramadhani, NIM 1814080001. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Topik 1. Menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian. Subtopik. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang keempat, komponen proposal penelitian. Yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. 1. Pengertian pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal, empiris yaitu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti lain, berpikir ilmiah adalah cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan terkait dengan yang akan dikemukakan. Sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Mitos berasal dari bahasa Inggris myth dan bahasa Yunani mythosai. Artinya, suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada suatu kelompok atau tatanan masyarakat tertentu, timbul karena keterbatasan indera manusia. 2. Perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan seseorang dapat berpikir secara ilmiah maupun non-ilmiah. Yang pertama, berpikir ilmiah. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, secara logis. Kelogisan bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif dan deduktif. Pola induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta, sebaliknya pola induktif digunakan untuk membuktikan suatu teori. Yang kedua, secara empiris. Empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, secara objektif. Keobjektifan ini tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat, secara netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian dari kepentingan tertentu. Yang kelima, mengungkapkan fakta. Maksudnya, setiap pernyataan, ungkapan, dan uraian dalam berpikir ilmiah harus faktual, yaitu menyatakan pernyataan secara fakta. Yang keenam, pendapat atau tindakannya secara fakta. Yang ketujuh, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kedelapan, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Yang kedua, berpikir non-ilmiah. Yang pertama, tidak secara logis. Tidak logis merupakan sesuatu yang tidak masuk akal atau berdasarkan bukti-bukti, melainkan berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua,
Tidak secara empiris. Tidak empiris adalah suatu yang tidak hanya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pernyataan berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat pribadi yang belum diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kelima, pendapat atau tindakannya tidak melalui penelitian. Yang keenam, pendapat tidak sesuai fakta atau kebenarannya. Tiga, manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu memiliki manfaat. Yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah, tidak dengan emosi. Kerugian berpikir non-ilmiah. Yang pertama, seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu yang orang ungkapkan. Yang kedua, pendapatnya tidak akan dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. 4. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir ilmiah yaitu, yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaah ilmiah secara baik. 5. Pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang sangat kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. 6. Hakikat berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Pada langkah tertentu, biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh sebab itu, maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, kita harus dapat menguasai langkah-langkah dalam kegiatan langkah berpikir tersebut. Sebagai makhluk hidup yang paling mulia, manusia dikaruniai kemampuan untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Melalui pengetahuan, manusia dapat mengatasi kendala dan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. 1. Pengertian penelitian secara umum. Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan pencarian kembali atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian juga bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas dan khalayak ramai. 2. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Tujuannya ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan.
3. Tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Dalam mengumpulkan data, harus dilakukan secara objektif. Pencarian dan pengumpulan informasi atau data, peneliti dapat menggunakan data sekunder. Jika informasi atau data dapat dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta, maka data tersebut sebagai data baru bagi peneliti. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitiannya. Biasanya, variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda sehingga variabel itu adalah variabel label. Ada beberapa variabel yang biasa digunakan dalam suatu penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 4. Fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. 1. Penelitian dasar atau penelitian murni atau penelitian pokok. Tujuan penelitian dasar yaitu menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, meningkatkan pencarian dan metode ilmiah. Penelitian penerapan. Penelitian terapan berkenaan dengan kenyataan praktik penerapan dan pengembangan pengetahuannya yang dihasilkan oleh peneliti dasar dalam kehidupan nyata. Implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Yang ketiga, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif difokuskan pada suatu kegiatan terbentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Yang kedua, fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Disebut penelitian perkembangan. Dalam penelitian perkembangan ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat cross-seksional atau dalam potongan waktu. Yang kedua, penelitian prediktif. Penelitian prediktif untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang dengan melihat perkembangan selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini atau saat yang lalu dapat dilihat kecenderungannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, peneliti imperatif. Penelitian imperatif ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Yang keempat, penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau variabel, menjelaskan melalui teori yang didukung oleh fakta-fakta yang menunjang yang ada, sampai pada pemberian pernyataan sementara disebut sebagai hipotesis penelitian. 5. Hakikat penelitian pendidikan. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, sehingga dapat diartikan bahwa penelitian itu adalah mencari kembali. Dikatakan mencari kembali karena sebelumnya sudah ada yang meneliti. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata riset sering digunakan istilah penelitian. Penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jenis-jenis penelitian pendidikan. Terdapat berbagai jenis penelitian dalam ilmu pendidikan sebagai berikut.
Menurut penggunaannya terbagi dua. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Menurut metodenya terbagi 9. Yang pertama, penelitian historis. Penelitian historis atau penelitian sejarah merupakan kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah berlalu. Yang kedua, penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Yang keempat, penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang akan diambil dari populasi. Yang kelima, penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang diterapkan dapat memberikan pengetahuan atau masukan mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Yang keenam, penelitian bijakan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Yang ketujuh, penelitian naturalistik, yaitu penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi. Yang kedelapan, penelitian tindakan, yaitu suatu bentuk penelitian refleksi yang dilakukan oleh para partisipan, misalnya guru, siswa, atau kepala sekolah dalam situasi sosial termasuk pendidikan. Yang kesembilan, penelitian pengembangan, yaitu penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Menurut jenis data dan analisisnya, terbagi tiga. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau disebut inferensi. Yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau disebut deskriptif. Yang ketiga, penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif, sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut tingkat ke dalam analisis data penelitian, terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu persatu. Deskripsi berarti memberikan secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat tertentu pada populasi tertentu. Yang kedua, penelitian explanatory, yaitu datanya sampai pada menentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Menurut tingkat eksplanasi atau penjelasan, terbagi tiga. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjektif penelitian. Yang kedua, penelitian korelasional atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar hubungan yang ada di antara variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan
menurut tempat penelitiannya. Terbagi 3. Yang pertama, penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. Yang kedua, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, penelitian laboratorium, yaitu peneliti yang dilaksanakan pada tempat tertentu atau laboratorium dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Komponen proposal penelitian. Komponen dan sistematika dalam proposal penelitian kualitatif tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Seperti telah dikemukakan, yang berbeda adalah bahwa semua komponen dalam proposal penelitian kuantitatif sudah merupakan hal yang baku, sedangkan dalam proposal penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Untuk memperjelas pokok pembahasan, komponen dalam proposal tersebut dapat disusun ke dalam bentuk sistematika proposal sebagai berikut. Pendahuluan terbagi 5. Yang pertama, latar belakang. Walaupun dalam penelitian kualitatif, masalah ini bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksana, penyimpangan antara tujuan dengan yang hasil dicapai, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi, atau ketidaksesuaian. Dalam latar belakang masalah ini, perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi, selanjutnya dikaitkan dengan peraturan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Yang kedua, fokus penelitian. Kalau dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian ini merupakan batasan masalah, karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu. Dan supaya hasil penelitian lebih fokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi soal tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, selanjutnya dibuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicari melalui penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Yang kelima, manfaat penelitian. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoretis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun tidak juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala. Kajian teori atau studi kepustakaan. Kajian teori dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sebagai mampu membuat pertanyaan, analisis data, dan membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Yang ketiga, metode penelitian terbagi menjadi 7. Yang pertama, metode dan alasan menggunakan kualitatif. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya, alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Yang kedua, tempat penelitian. Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti, misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, di jalan, di rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
Yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. Untuk itu, perlu dikemukakan siapa yang akan menjadi instrumen penelitian atau mungkin setelah permasalahannya dan fokus jelas. Penelitian akan menggunakan instrumen. Yang keempat, sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif atau bersifat snowball. Penentuan sampel sumber data dan proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penelitian di lapangan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Pada bagian ini dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Yang ketujuh, rencana pengujian keabsahan. Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Organisasi penelitian dan jadwal penelitian terbagi dua. Yang pertama, organisasi. Penelitian ini perlu dikemukakan bila penelitian dilakukan oleh tim. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ketua tim peneliti, beberapa anggota peneliti, pengumpulan data, bendahara, tenaga administrasi. Masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang bersedia. Yang kedua, jadwal penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu, perlu direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan terbagi menjadi 11. Yang pertama, menentukan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam penelitian dengan cara melaksanakan studi literatur dari KTSP dan silabus. Yang kedua, identifikasi permasalahan mengenai bahan ajar, merencanakan pembelajaran, alat-alat yang berhubungan dengan pembelajaran, dan yang lain-lain. Yang ketiga, survei ke lokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang keempat, melakukan perizinan untuk penelitian dengan memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas ke sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang kelima, menyusun instrumen untuk pengumpulan data penelitian. Yang keenam, melakukan pertimbangan instrumen terhadap dosen dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketujuh, analisis dan revisi hasil pertimbangan instrumen. Yang kedelapan, melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, data pembeda, dan indeks persukaran pada luar kelas sampel yang sudah pernah menerima materi yang akan diteliti. Yang kesembilan, menentukan populasi dan sampel. Yang ke-10, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Dan yang ke-11, menentukan waktu pelaksanaan penelitian dengan berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan tes awal atau P-test di awal pembelajaran pada masing-masing sampel dengan soal tes yang sama. Yang kedua, pemberian treatment terhadap kelas eksperimen dengan model kolaborasi TAI dan KIT, sedangkan untuk tes kontrol dengan model pembelajaran konvensional, masing-masing kelompok mendapat treatment mendapat 4 kali pertemuan. Yang ketiga, melakukan tes hasil belajar atau post-test terhadap sampel dengan soal tes yang sama. Tahapan yang ketiga, tahap akhir, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap analisis data, yaitu pada tahap ini dilakukan analisis data terhadap skor hasil belajar kelas
eksperimen, dan kelas kontrol. Yang kedua, uji hipotesis. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis berdasarkan hasil pengolahan data. Dan yang ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan uji hipotesis. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan. Hambatan yang pertama yaitu materi dan metode. Bagian tersulit dari proposal penelitian adalah bagian materi dan metode. Hal ini karena peneliti harus mengurangi metode penelitian terhadap sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Solusinya, peneliti dapat belajar dari literatur jurnal ilmiah internasional dan berdiskusi dengan rekan peneliti yang telah melakukan banyak penelitian maupun penulisan jurnal, melakukan pembahasan ataupun evaluasi dengan kelompok. Hambatan yang kedua, bab pendahuluan merupakan gerbang pada sebuah karya ilmiah yang akan dibuat, karena dengan pendahuluan harus disediakan informasi yang diperlukan oleh pembaca agar mudah dalam memahami penelitian yang dilaksanakan, dan pendahuluan juga harus bisa menarik perhatian pembaca. Solusinya, peneliti dapat mempelajari pendahuluan karya ilmiah yang sudah ada, baik jurnal ilmiah nasional ataupun internasional. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan model CARS yang tersedia tahapan yang memudahkan dalam penyusunannya. Hambatan yang ketiga yaitu abstrak. Masalah lain yang timbul saat telah menyelesaikan proposal maupun laporan penelitian adalah abstrak, karena pada abstrak terdapat intisari dari sebuah proposal penelitian yang dalam penyajiannya sangat singkat dan pada hanya terdiri dari satu paragraf yang harus mencakup sekilas mengenai proposal penelitian. Solusinya, cara mengatasi hal tersebut yaitu mengambil intisari dari proposal penelitian tersebut melalui latar belakang, tujuan masalah, dan metode. Penulisan abstrak yang harus dibuat sangat informatif, agar pembaca juga mengetahui maksud dan tujuan pembuatan proposal dan laporan penelitian. Hambatan yang keempat yaitu bagian sulit lainnya adalah menentukan materi dan metodologi penelitian saat pengumpulan data, karena jika salah saat menentukan variabel dan metode dalam pengujian sampel, maka akan terjadi masalah pada hasil dan tujuan yang akan dicapai. Metode penelitian yang digunakan akan menggambarkan strategi dan isi penelitian. Solusinya, masalah tersebut bisa diatasi dengan cara mencari referensi dan menunjuk pada buku metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mencari referensi penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan disertai yang sama dan menggunakan variabel dan landasan teori pada penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan jenis data yang akan diambil dengan cara antara lain wawancara, observasi, simulasi, dan eksperimental.